是能喜欢你就好了。 Hai, selamat datang di Hobi Nonton. Saya membahas alur film ini yang pastinya oke banget guys. Film kali ini berjudul Upcoming Summer. Bercerita tentang Chen Chen yang suatu malam tidak sengaja melihat pesan dari laptop ibunya. Entah apa yang dilihatnya, dia memutuskan menyakiti dirinya dengan lompat ke kolam renang. Syukurnya dia masih selamat, tapi harus menjalani ujian susulan dengan tangan terinfus. Ibunya berusaha bertanya alasan dia melakukan hal itu, tapi Chen Chen tak ingin memberitahu. Sedikit gambaran keluarga mereka, ibu dan ayah Chen Chen terlihat tidak akur. Mereka sering saling berargumen. Demi meredakan hal itu, jadi Chen Chen berbohong bahwa alasan dia melakukannya malam itu adalah karena baru diputuskan oleh teman sekelasnya. Karena terus didesak, akhirnya Chen Chen pun menyebut nama Zheng Yuxing. Di sekolah, seorang guru memarahi Zheng Yuxing karena nilainya yang buruk dan menyebabkan Chen Chen tinggal kelas. Sebab ibu Chen Chen memberitahu guru itu kalau Chen Chen gagal ujian karena sebelum ujian, Yuxing dan Chen Chen putus. Yuxing kebingungan sebab dia tak merasa menjalin hubungan dengan Chen Chen. Beberapa kali dia berusaha meminta penjelasan pada Chen Chen, tapi wanita itu selalu menghindarinya. Meski terus dihindari, Yuxing tak menyerah, hingga hal itu menimbulkan keributan di sekolah dan mereka dipanggil ke ruang guru. Sepulang sekolah, keduanya bertemu lagi. Kali ini Chen Chen mencoba mengajak Yuxing bicara. Dia memberitahu alasan dia gagal ujian ialah karena mengetahui orang tuanya sedang bermasalah. Sementara Yuxing bercerita tentang gadis yang dia suka, Ming, nama gadis itu. Dia adalah seorang DJ yang berusia 8 tahun lebih tua dari Yuxing. Mereka tak pernah resmi berpacaran, tapi Yuxing sangat menyukainya. Ming jugalah alasan Yuxing gagal ujian. Karena sehari sebelum ujian, Yuxing berusaha menemui Ming di Beijing, tapi berakhir malah dimarahi Ming. Esok harinya, Chen Chen datang tergesa-gesa ke sekolah dan langsung memegang tangan Yuxing. Itu dia lakukan untuk memprovokasi ibunya. Jadi ibu Chen Chen dipanggil ke kantor guru. Chen Chen dan Yuxing yang sedang makan siang terkejut saat ibu Chen Chen datang menemui mereka. Ada sedikit perdebatan antara Chen Chen dan ibunya karena mereka tidak terlalu dekat dan selalu beda pendapat. Sementara Yuxing selalu setuju perkataan ibu Chen Chen. Jadi ibu Chen Chen bilang mereka tidak boleh putus kali ini, agar mereka tak gagal ujian lagi. Mendengar hal itu tentu saja Chen Chen dan Yuxing terkejut. Karena saling memanfaatkan, kali ini Yuxing memanfaatkan hubungannya dengan Chen Chen dan membuat video TikTok miliknya dan mengumumkan hubungan mereka. Niatnya itu dia lakukan agar Ming melihat dan merasa cemburu. Di rumahnya, Yuxing masih menggalaukan soal Ming. Dia masih berkeyakinan bahwa Ming masih menyukainya. Lalu dia memutar lagu kesukaannya. Sementara itu di sekolah, Zheng Yuxing dan Chen Chen semakin dekat. Yuxing bahkan berdebat dengan guru agar bisa duduk sebangku dengan Chen Chen. Dia bahkan mengajak Chen Chen ke rumahnya untuk belajar bersama. Dia memperkenalkan musik kesukaannya pada Chen Chen, yaitu musik elektronik. Chen Chen tidak sengaja melihat sebuah poster di dinding kamar Yuxing. Itu adalah poster festival musik elektronik terbesar di dunia. Dengan mudahnya, Yuxing berkata bahwa dia akan ke sana bersama Chen Chen suatu hari nanti, dan Chen Chen hanya menanggapi itu dengan tersenyum. Yuxing juga mengajak Chen Chen untuk bernyanyi. Awalnya Chen Chen menolak, tapi siapa sangka ternyata suaranya bagus juga. Mereka saling menatap, tiba-tiba dikagetkan ayah Yuxing yang datang. Kedekatan keduanya semakin berlanjut. Saat ulang tahun Chen Chen, Yuxing mengajaknya ke bar kosong yang ada alat DJ-nya. Dia memulai menghidupkan alat-alat dan memutar sebuah lagu. Awalnya lagu pertama adalah lagu kesukaannya. Terdengar lagu itu agak sedikit ngebeat, sampailah dia di kejutan akhir. Tiba-tiba terdengar suara Chen Chen yang waktu itu sedang bernyanyi di kamarnya.
Yuzing memasukkan suara Chen Chen ke musik DJ-nya sebagai hadiah ulang tahun. Lagu itu hanya untuk Chen Chen seorang. Hal itu membuat Chen Chen terharu dan hampir menangis. Malamnya mereka berdua pergi ke klub malam. Chen Chen ditolak masuk karena belum berusia 18 tahun. Jadi mereka menunggu di luar sampai tengah malam, sampai akhirnya dia resmi berumur 18 tahun. Setelah sabar menunggu, akhirnya untuk pertama kali Chen Chen berhasil masuk klub malam. Yuzing mengajaknya ke depan untuk berjoget. Karena terbawa suasana, Chen Chen hendak mencium Yuzing, tapi Yuzing langsung menghindarinya. Chen Chen merasa terluka dan langsung keluar. Dia berkata kasar pada Yuzing, seolah menyadarkan bahwa Yuzing dicampakkan oleh Ming. Ming tak lagi menyukainya. Mendengar itu, Yuzing merasa tersakiti dan bilang Chen Chen pun tak berani menerima kenyataan bahwa orang tuanya sedang bermasalah. Chen Chen segera pergi dan tak sengaja melihat ibu dan ayahnya di sebuah kedai, dan kenyataan bahwa ibunya tak berselingkuh, melainkan mereka sudah bercerai. Sementara di sisi lain, Yuzing berusaha menghubungi Ming, tapi tak berhasil. Chen Chen secara tiba-tiba kembali menemui Yuzing. Kali ini mereka bicara lebih jujur satu sama lain. Chen Chen memberi saran dia akan membantu Yuzing untuk menemui Ming di Eropa. Mereka memasukkan semua video perjalanan mereka ke TikTok yang menyebabkan satu sekolah geger. Tujuan mereka adalah ke festival musik terbesar di Eropa yang akan menjadi tempat Ming tampil. Setelah dikabari sekolah, orang tua Yuzing dan Chen Chen pun akhirnya pergi juga untuk menjemput mereka. Singkat cerita, keduanya pun sampai di tempat itu. Semua orang terlihat tampak bahagia dengan musik yang dimainkan. Begitupun Chen Chen dan Yuzing. Hingga tibalah giliran Ming tampil. Terdengar musik yang tidak asing. Ya, Ming memainkan musik kesukaan Yuzing. Itu artinya selama ini Ming juga menyukai Yuzing. Seketika Yuzing pun menangis. Chen Chen yang awalnya hanya diam, lalu membuat pengakuan bahwa sebenarnya sejak kelas 1 dia sudah menyukai Yuzing, dan mereka pun berciuman. Tapi Yuzing tiba-tiba berkata, "Andai aku bisa menyukaimu." Kali ini Chen Chen menerima kenyataan. Terjadi flashback bagaimana awalnya semua terjadi. Malam sebelum ujian, Chen Chen melihat chat ayahnya di laptop ibunya mengenai perceraian mereka. Chen Chen sengaja meninggalkan ujiannya, berpikir mungkin bisa menyelamatkan hubungan itu. Awal kebohongan hubungannya dengan Yuzing dan bagaimana dia selalu menonton TikTok milik Yuzing. Baik pun selesai. Dari kejauhan orang tua Chen Chen menemukan mereka. Tiba-tiba ayah Yuzing langsung menamparnya dengan keras. Mereka dibawa kembali ke hotel. Chen Chen bahkan diminta menandatangani surat pernyataan bahwa Yuzing memaksa dia untuk ikut ke tempat itu. Saja Chen Chen menolak karena itu murni keinginannya. Karena terdesak, Chen Chen mengakui semuanya, kebohongan tentang pacaran, fakta dia mengetahui perceraian orang tuanya dan ibunya yang sekarang sedang berkencan, juga kesengajaan gagal dalam ujian. Ibu Chen Chen mulai menangis mendengar ucapan putrinya itu. Dia segera pergi dan menjelaskan pada ayah Chen Chen dan ayah Yuzing. Di kursi terpisah, Yuzing memberitahu sepertinya telinga kirinya tak berfungsi dan dia tiba-tiba muntah. Keputusan akhir Chen Chen dan Yuzing adalah berhenti sekolah. Tapi Chen Chen tetap belajar untuk ujian masuk universitas. Kali ini dia berhasil. 3 tahun kemudian banyak hal berubah. Kini Chen Chen sudah berambut panjang. Ibunya dan paman Wang juga hidup bersama. Dan mereka pun tinggal di Hainan. Menuju ending film, Chen Chen kembali datang ke festival musik elektronik yang pernah didatangi bersama Yuzing. Yuzing menepati ucapannya akan tampil di sana suatu hari nanti. Dan film pun berakhir.